Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV, ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Kak Fathia kembali menyapa adik-adik di sore hari ini dalam program Pentas GNK Generasi Qur'ani Harapan Bangsa di episode 21 Kamis 13 April 2023. Seperti biasa, Kak Fathia tidak sendiri, Kak Fathia masih ditemani dengan Ustadz Rais. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Harusnya Ustadz Haris stylenya pink juga ya, tapi tidak mungkin. Jadi kita agak beda begitu ya. Baik, pada hari ini Kak Fathia akan menampilkan 8 video tapi dari kategori yang agak berbeda ya Ustadz ya, yakni 7 sampai 12 tahun. Nah, sebelum Kak Fathia menampilkan highlightnya seperti apa, kita dengarkan dulu nih Papadah Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu Sina. Suatu ketika saat itu ibundanya mengatakan, engkau melihat aku dalam kondisi yang lemah begini. Aku tidak akan makan kecuali engkau keluar dari agama Muhammad. Apa yang dikatakan oleh seorang anak yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan setiap nyawa itu mati satu persatu, dan setiap nyawa itu mati engkau minta aku untuk keluar dari agama Islam, maka tidak akan aku tinggalkan Islam ini. Islam yang sudah aku peluk dengan mendapatkan hidayah dari Allah ini. Lalu kemudian akhirnya melihat keteguhan hati seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, ibundanya luluh juga akhirnya. Lalu kemudian, wahai ibu, makanlah engkau. Tidak ada gunanya engkau menuntut aku untuk kemudian keluar dari Islam, karena aku sudah mendapatkan hidayah, cahaya Islam yang luar biasa ini. Kemudian akhirnya ibundanya mau makan, menghentikan mogok makannya, dan itulah yang kemudian terjadi. Lalu kemudian kejadian ini dilaporkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi mengingatkan kita, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan catatannya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wabil walidaini ihsana, wabizil kurba wal yatama wal masakin, wal jarijil korba wal ajarijil junub, was sahibi bil jambi wa bani sabil, wa ma malakat aymanukum innallaha kana yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak akan menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi perintahnya jelas, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kemudian diceritakan kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas ini kepada Nabi SAW. Engkau perintahkan taat kepada orang tua, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau taat kepada ibundanya, dan tidak mau untuk mogok makan. Lalu kemudian Nabi SAW menceritakan kembali salah satu peristiwa. Ayat ini betul-betul turun ketika kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu, yaitu surah Luqman ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'a ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun tanpa sepengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu ikuti keduanya. Ini ternyata membela Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas, dibenarkan langkah Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk tidak taat kepada orang tuanya ketika orang tuanya mengajak kepada kemusyrikan, mempersekutukan Allah. Dan ikutilah. Nah, tapi tetap Nabi mengingatkan kita, jangan kamu ikuti ketika dia mempersekutukan Allah, tetapi kemudian pergaulilah
keduanya di dunia dengan baik. Jadi kalau ada orang tua kita yang beda agama, tetap sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua. Tapi untuk bab akidah itu tidak ada toleransi. Nah, lalu kemudian tetap berbakti kepada kedua orang tua. Lalu kemudian ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi teladan Sa'ad bin Abi Waqqas ini betul-betul luar biasa. Contoh teladan bahwa kita taat kepada orang tua selama taat kepada Allah. Tetapi tetap pergauli mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi Bapak Wali Kota Banjarmasin, luar biasa sekali. Kita lanjut, Kak Fathia akan menampilkan 8 peserta yang tadi juga sudah diumumkan di akun Instagram Duta TV Official. Ya, itu dia tadi 8 peserta yang siap hari ini ditampilkan videonya kepada ayah dan bunda dan pemirsa Duta TV dimanapun berada. Ustadz Res juga sudah siap ya Ustadz ya untuk memberikan komentarnya. Kalau hari ini kalau Kak Fathia lihat dari 8 peserta, surah yang masih favorit apa nih? Asyam ya, dan juga ada At-Takwir. Nanti kita dengarkan sama-sama. Kak Fathia jeda dulu sama Ustadz ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Bunda masih menyaksikan kami dalam Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Harus tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita akan buka puasa begitu. Sebelum Kak Fathia menampilkan 3 peserta hari ini, Kak Fathia mau berbincang sedikit nih dengan Ustadz. Di sisi lain kita puasa menahan hawa nafsu lapar, haus, menahan amarah juga. Kemudian juga ketika apapun kita lakukan dalam hal positif itu pahalanya luar biasa. Di 10 hari terakhir ini memang agak berat ya Ustadz ya, tapi di sisi lain juga akan merindukan momen ini karena kan akan ada hanya 1 tahun sekali. Seperti apa Ustadz? Baik ya, Alhamdulillah 10 terakhir memang mempunyai ujian tersendiri ya bagi kita dalam mengisi bulan Ramadan. Biasanya 10 terakhir itu masjid udah mulai rata-rata shopnya udah ada kemajuan ya. Soalnya rasanya sampai belakang ada maju-maju dikit lah. Kemajuan sapnya ya ini ya, bukan kemajuan jumlah jemaahnya. Oke. Ya biasalah. Ya cuma pesannya kalau misalnya kita tarawih itu nggak bisa di masjid, ya bisa nanti di rumah ya. Jangan sampai ya sholat tarawihnya ketinggalan. Apalagi kalau sholat isyanya tidak dilaksanakan ya. Jadi bisa dilaksanakan di rumah. Ya maklum ya, 10 terakhir tuh godaannya banyak banyak, kemudian pahalanya juga biasanya makanya disebutkan akhiruhu itqun minan nar. Akhir daripada 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah pembebasan daripada api neraka. Artinya dari seluruh yang rahmat dan maghfirah itu puncaknya adalah kita dibebaskan daripada api neraka atau tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya ganjarannya lebih besar daripada 10 pertama dan 10 kedua.
karena ganjarannya besar, biasanya ujiannya juga besar. Nah, seperti itu. Dan juga Makanya, sebenarnya banyak yang ada kurang sudah mulai di masjid, sering ke mall juga, habis itu yang bukber juga lagi lagi padat-padatnya. padat-padatnya ya. Jadi masalah ya selama kita masih bisa mengerjakan seperti itu. Harus Itu. diusahakan ya. Baik, karena juga cuman 1 bulan ya Ustadz ya, Iya. 11 bulan lagi kita ya bebas-bebas aja Bebas. begitu. Sedangkan bulan Ramadan hanya 1 tahun sekali, jadi manfaatkanlah di 10 hari terakhir ini. Betul. Langsung saja kita ke peserta 1, yakni Muhammad Zafir Ansari 12 tahun dari Tahfiz Al-Falah Banjarmasin dengan surah Asy-Syams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafir Ansari. Umur saya 12 tahun. Saya sekolah di Rumah Tahfiz Quran Al-Falah Banjarmasin. Saya akan membacakan surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitamwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bunda dan juga adik-adik, kita sudah menyaksikan ya video kiriman dari Muhammad Zafir Ansari. Seperti apa Ustaz Asy-Syamsnya ini? Ada yang salah atau mungkin ada yang perlu diperbaiki? Baik, untuk Zafir ya, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan bacakan surah Asy-Syams. Secara keseluruhan hafalannya bagus, lancar. Tinggal nanti huruf izal harus dihalusi lagi ya. Di fakazzabuhu fa'aqaruha, tadi masih ada desisannya dikit ya, seperti fakazzabuhu fa'aqaruha, juga agak ujung lidah. Fakazzabuhu fa'aqaruha, seperti itu untuk zalnya. Yang lain-lainnya insya Allah aman. Tinggal nanti bisa juga untuk Zafir digali lagi untuk lagu dan irama agar kedepannya bisa lebih mantap lagi bacaannya, lebih bagus lagi kualitas bacaan dan juga hafalannya lebih meningkat. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Itu tadi untuk ananda kita Muhammad Zafir Ansari. Hafalannya bagus tapi tetap semangat begitu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah disebut hafalannya bagus malah malas ya Ustadz ya. Jadi harus tetap semangat. Kita beralih ke peserta 2. Mungkin Ananda Humaira Ahmad lagi menyaksikan kita ya. Usianya sangat muda, masih 7 tahun, dari MI Raudatul Muta'alimin Tawahan dengan surah At-Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu
وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Nah, kita sudah menyaksikan kiriman video Humaira Ahmad. Wow, namanya bagus ya, Humaira. Dengan surah At-Takwir. Seperti apa Ustadz? Apakah juga sama nih dengan Zobir yang hafalannya juga bagus atau seperti apa ini? Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi ada Humaira ya. Humaira bacakan surah At-Takwir. Nah, ini jarang peserta milih surah At-Takwir, Al-Infitar. Kenapa? Karena kadangkala agak susah ya dalam pengucapannya. Nah, untuk Humaira ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Utamanya huruf H dan H ya, hati-hati ya. Nah, di kalimat wasubhi tadi wasubhi terbaca wasubhi bukan wasubhi. Nah, itu hati-hati. Kemudian wa idzan nujumu kadarat. Nah, itu juga ro ya, hati-hati terbaca rat. Wa idzan nujumu kadarat bukan kadarat. Hati karena ro. Kalau kita bahasa Indonesia ra aja, ada ra, kayak Ustadz ngaran Muhammad Rais. Tapi kalau di Arab, kalau diarabkan itu lidah huruf ra, ada o. Jepang ketidak huruf L, ada R. Makanya nyambat apa susu itu kan mirku, bukan milk, ya, milku. Ininya ada beberapa dalam bahasa tuh ya ada berbeda. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab ro bukan ra, harus dilatih ya. Kemudian wa idzas sama kurang panjang ya. Jadi dipanjangi lagi, dikit lagi panjang, mungkin sekitar satu harokat lagi yang harus dipanjangi agar kedepannya lebih bagus lagi. Ada lagunya sudah lumayan, suara juga sudah lantang, tempo di akhir-akhirnya agak cepat ya. Nah, kayak berlaju sedikit di akhir-akhir yang Anda habis membaca surah. Nah, mungkin sudah kelapahan kah atau sudah haus kah misalnya. Nah, pokoknya harus dilatih lagi agar lebih konsisten dalam bacaannya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Tadi untuk anak-anak kita ya, Humairo. Kalau dalam bahasa Arab Humaira Ahmad begitu lengkap ada masih sangat muda, 7 tahun tetap semangat begitu. Masih persoalan yang sama ya Ustadz ya, selama ini huruf-huruf yang betul mirip begitu ya, serupa tapi tak sama. Kita lanjut ke peserta ketiga.
Ananda Muhammad Akmaluzain, usia 11 tahun dari TPQ Al-Falah Unit 001 BKPA KSI Kota Banjarbaru dengan surah yang sama nih dengan Muhammad Zafir yakni Asyam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha Shadaqallahul 'azim. Nah itu dia tadi video kiriman dari ananda kita Muhammad Akmaluzain. Kira-kira seperti apa nih Ustadz Rais? Baik, terima kasih Kak Fatia. Alhamdulillah tadi kita dengarkan Muhammad Akmaluzain membacakan surah Asyam dari TPQ Al-Falah Unit 001 BK Paksi Kota Banjarbaru. Bacanya BK Paksi. Oh, Kak Fatia salah, maaf ya. Tadi Kak Fatia aja satu-satu. Iya, memang ada kayak BKP RMI kan satu-satu. Ya, ini baru ya, BK Paksi ini baru. Oke. Nah, untuk Akmaluzain, suaranya sudah bagus, lagu sudah bagus, tempo juga sudah bagus. Tinggal dipertahankan. Juga kalau bisa suaranya ditinggikan lagi agar lebih ada kelihatan powernya ya. Kata Om Indro power ya harus dinaikkan ya agar kelihatan lebih semangat karena Zen nih suara Akmaluzain suaranya sepengetahuan Ustadz nih ya di event-event sebelumnya ini ikut harus pantas jadi belajar dari pengalaman ya, dia ya jadi harus dinaikkan dulu ya suara tinggikan lagi agar kedepannya lebih bagus lagi. Tetap semangat untuk Muhammad Akmaluzain menghafal juga tetap semangat untuk belajarnya ke depan lebih bagus lagi. Baik, wow, sedikit sekali ya kurangnya tadi kalau Kak Fatia dengar suaranya bagus, temponya bagus, lagunya bagus, tinggal semangatnya. Kalau Kak Fatia lihat semangatnya ini karena mungkin lagi puasa Ustadz. Puasa bisa jadi. Ya kan, jadi dia memang tidak begitu yang gimana gitu kan. Tapi mungkin kalau recordnya malam semangat. Gitu ya. Baik, tadi 3 peserta yang membacakan surah Asyam, kemudian juga ada takwir dan kembali ke Asyam. Kita kembali usai jeda tentunya dengan 3 peserta lagi nih. Ada Akila Barkiah, kemudian juga ada Ahmad Hafiz Ridoni, dan yang terakhir
Fonita Salwa Azhar. Tetaplah bersama kami dalam Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi masih menyaksikan kita dalam Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa di segmen ketiga. Seperti janji Kak Fathia tadi, masih akan ada 3 peserta nih. Yang pertama, ananda kita Akila Barkiyah 9 tahun dari SD At-Tarbiyah dengan surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wama adraqa mattariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Fama huwa bil hajar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Nah, itu dia tadi video kiriman dari ananda kita Akila Barkiyah nih dengan surah At-Tariq. Seperti apa Ustaz? At-Tariq juga banyak ya sebenarnya yang mengirimkan video dengan surah ini. Baik, terima kasih Kak Fathia. Akila Barkiyah tadi membacakan surah At-Tariq. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Akila ya. Pertama, saat membaca hafidh, hati-hati terpantul ya. Tadi dikit terpantul hafidh. Ada dikit sedikit. Kemudian sya juga kurang panjang ya, mat wajib mutasilnya. Kemudian ra yang sebelumnya kasrah kurang tipis. Al-qadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Tipis ya. As-samaa'i dzatir raja' dan seterusnya ya. Untuk Akila harus lebih teliti lagi bacaannya. Tadi bagus nih bajunya putih-putih gitu. Mantap ya. Kalau ada salah putih-putih begitu kan. Untuk Akila Barkiyah harus lebih hati-hati lagi bacaannya, utamanya ro ya, ro sukun, jangan terbaca tafkhim tebal yang sebetulnya itu tarqiq atau tipis. Harus diperhatikan lagi dan kedepannya untuk hafalannya ditambah lagi ya, agar kedepannya lebih bagus lagi bacaannya dan juga tambah terus hafalannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Said untuk Akila Barkiyah. Kita lanjut ke peserta kelima yang lagi nungguin juga nih ya, dakdikduk. Video kiriman dari Ahmad Hafiz Ridoni 10 tahun dari SDN Gambut 7 dengan surah Al-Lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Ridoni. Saya dari Tabes Arauda Gambut. Saya akan membacakan surah Al-Lail. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tazalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu malahu idza taradda
inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula فأنذرتهم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأشقى الذي يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه أعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Seperti apa nih Ustadz penampilan dari ananda kita Ahmad Hafiz Ridhoni? Baik, ada Ahmad Hafiz Ridhoni ya. SDN Gambut ya, berarti ini Gambut. umum ya. Oh, di Gambut nih. Seperti ada Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar ya. Ya. Belum Gambut Raya belum Gambut. ya. Anda mengirim takjil tapai silahkan ke sini. Wah, tadi ada Ahmad Hafiz. Bismillahirrahmanirrahimnya ke H ya. Ha hi hubah harus dilatih ya. Ha hi hubah ha han hali hahna. Kemudian ha hi hubah ada bedakan, bisa dilatih seperti itu. Kemudian ditajalla juga ke huruf zal ya. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna. Nah, kebacanya wa amma man bakhila was. Hati-hati ya. Ki dan ki jauh berbeda. Kemudian ada tersalah baca di wa ma yughni anhu maluhu, terbaca wa ma yughni anhu malahu. Nah, jadi hafalannya harus diteliti lagi ya. Kemudian inna alaina, innanya terbaca panjang. Kemudian wa inna lana juga innanya terbaca panjang padahal tipis. Fa anzartukum, nah ini juga harus diperhatikan karena tadi kumnya kayak hilang ya. Fa anzartukum model kayak tuum. Fa anzartukum. Nah, kedepannya untuk hafiz hafalannya dimurojaah lagi agar kesalahan-kesalahan dari segi baris dan yang lain-lainnya tidak terjadi. Nah, juga harus sering-sering tahsin bacaan agar panjang pendeknya stabil, juga gunah-gunahnya bagus. Nah, juga untuk ha dan yang lain-lainnya tidak tertukar lagi. Tetap semangat tahsin, tetap semangat murajaah hafalan, dan tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rais untuk ananda kita Ahmad Hafiz Ridhoni. Sudah sama-sama didengarkan ya. Semoga memang apa yang disampaikan Ustadz bisa diterapkan begitu. Kita beralih ke peserta 6. Ini kayaknya janjian kirim videonya ya Ustadz ya, dengan peserta di segmen sebelumnya nih dengan Muhammad Akmaluzain, yakni Khonita Salwa Az-Zahra, 12 tahun dari TPQ Al-Falah Unit 001 BK Paksi, Kota Banjarbaru, dengan surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah
ياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Nah itu dia tadi kiriman video dari komunitas Salwa Az-Zahra. Gimana Ustadz Asyam? Asam kan memang menjadi favorit mereka ya. Banyak sekali juga yang mengirimkan surah ini. Jadi terima kasih ya untuk Fatia. Tadi Akonita membacakan surah Asyam. Hati-hati juga di huruf sukun sedikit, di huruf ghain. Nah, ghainnya tadi terbaca kayak qalqalah dikit. Nah, jadi harus hati-hati di yaghshaha. Jadi ya-nya ditahan ya. Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza wal laili idza yaghshaha. Harus ditahan. Wal laili idza yaghshaha, yaghshaha. Jangan yag. Kalau ada yag, ada terpantul, nah itu salah ya dari segi sifat hurufnya. Nah, jadi untuk wanita harus lebih hati-hati lagi karena lagu sudah bagus, temponya sudah bagus. Nah, tinggal nanti huruf ghainnya jangan sampai terpantulkan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi. Tetap semangat menghafal dan tetap semangat untuk meraja hafalannya dan tetap semangat belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih mantap lagi bacaannya dan lebih banyak lagi hafalan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rais. Itu dia tadi komentarnya begitu ya kepada ananda kita Konita Salwa Az-Zahra. Tidak masalah, yang penting terus belajar dan memperbaikinya. Kita akan kembali saja di segmen selanjutnya. Masih ada 2 peserta yang nungguin Kak Fatia nih kapan giliranku ya, yakni Naura Hafiza dan juga Mufidatul Husna. Tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda masih setia bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Kapan masih ada 2 hutang lagi nih, ada 2 peserta yakni Naura Hafiza dan juga Mufidatul Husna. Kita sama-sama dengarkan yuk. Yang pertama, peserta Naura Hafiza usianya masih 10 tahun dari MI dan TPQ Al Istiqomah dengan surah At-Takwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sayyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhammin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda dzil
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naura Hafiza, siap ya sayangnya untuk mendengarkan sedikit komentar atau banyak Kak Fatia belum tahu juga ya. Silakan Ustadz Rais. Baik, terima kasih ya. Nah, kayaknya untuk episode kali ini udah bagus-bagus ya. Alhamdulillah yang terakhir-terakhir ini ya. Terakhir nih ditampilkan alhamdulillah dari segi hafalan bagus, juga dari segi bacaan lumayan bagus ya. Untuk Naura ada sedikit catatannya di huruf H-nya jangan terlalu naik anunya ya. Jadi kayak ke huruf ain gitu. Wa idzal bihar. Jangan wa idzal bihar kayak ada ain-ainnya. Nah, jadi harus dilatih huruf H-nya. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah bagus. Tempo bagus, hafalan sudah bagus juga ya. Huruf-hurufnya yang lain juga sudah bagus. Tinggal nanti dilatih lagi untuk huruf H. Jangan sampai kayak ke huruf ain ya. Larinya. Jadi harus hati-hati di huruf H. Depannya untuk Naura Hafiza lebih teliti lagi bacaannya, sering-sering tahsin dan juga tambah terus hafalannya. Jangan lupa hafalan yang sudah hafal harus diulang-ulang atau dimurojaah agar tambah kuat seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Itu dia tadi ya Naura ya, sudah dengar ya Ayah dan juga Bunda koreksinya, tapi secara keseluruhan itu bagus-bagus ya peserta hari ini. Kak Fatia juga terharu begitu ya, orang-orang hebat yang sudah mengirimkan video, bahkan komentarnya juga banyak yang bagusnya gitu daripada yang buruknya. Kita beralih ke peserta terakhir nih, Mufidatul Husna 11 tahun dari TPQ Al-Falah Unit 001 BK Paksi Kota Banjarmasin dengan surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Wah, ini orang ketiga nih yang hari ini ya. Mereka nih kayaknya janjian gitu, kita kirim video, kemudian ini juga adminnya mengaturkan Iya. dengan tepat ya di episode ke-21 hari ini. Silakan Ustadz, seperti apa Ananda kita Mufidatul, apakah sama begitu dengan teman-teman sebelumnya ini? Baik, terima kasih kepada ada Mufidatul Husna tadi membacakan surah Al-A'la ya. Secara keseluruhan alhamdulillah hafalannya bagus. Lagu juga sudah bagus ya. Tadi bawakan kalau pada salah lagu Nahawan. Nah, tinggal nanti suaranya, powernya ditingkatkan juga ya. Ditingkatkan dalam artian dinyaringi lagi. Habis itu coba nanti biar kadang monoton iramanya bisa ditambahi variasi di tengah-tengahnya agar lebih menambah keindahan saat membaca Al-Quran, jadi tidak terlalu monoton. Karena dilihat di kalau Mufidatul Husna kan lagu Nahwannya sudah lumayan nih, ini harus ditingkatkan lagi. Untuk Mufidatul Husna catatannya harus powernya tingkatkan, digali lagi masalah lagu dan irama agar lebih bagus lagi, tambah hafalan, juga sering-sering murajaah hafalannya, ya insya Allah kedepannya bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih mantap lagi bacaannya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Rais untuk Ananda kita Mufidatul Husna 11 tahun dengan surah Al-A'lanya. Nah, Kak Fatia tadi udah mendengar nih komentar Pak Ustadz. Mungkin pemirsa di rumah dan Bunda dan juga Kak Fatia tidak begitu menguasai. Begitu tadi kan ada sebutkan lagu Nahwan begitu. Kemudian juga ada variasi di tengah. Itu seperti apa sih Ustadz? Apakah memang bisa dua lagu? Dua lagu ya kan, atau dalam satu ayat satu Bisa dalam satu surah surah itu itu bisa beberapa lagu ya. Nah, jadi untuk menambah keindahan dalam baca Quran ya. Jadi misal kita bawakan awalnya dengan lagu Bayati, habis itu bisa ke lagu Nahwan. Boleh dicoba ya Ustadz ya. Terserah aja sih kalau surahnya Kak Fatia enggak Jadi milih. kalau misalnya anggap misal kita baca surah Ad-Duha ya. Misal kita awalnya dengan lagu Bayati. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Misalnya pindah lagi, pindah ke lagu Nahwan misalnya. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu dua dalam Masya Allah. surah. Sudah dengar ya, itu tadi ada perpaduan dua lagu dalam satu surah. Iya. Asal fokus saja ya Ustadz Iya, ya. Mungkin Ustadz sudah menguasai 7 lagu itu. Insya Yang Allah. paling sering dipakai apa Ustadz? Kalau sering dipakai kalau murotar biasanya kalau kan ada biasa kena jadwal di Masjid Raya. Saya sambil muhtadin setiap hari Jumat sekitar 3 bulan sekali. Biasanya pakai murotalnya Bayati dulu, habis Bayati ke Soba, habis ke Soba baru ke Hijaz, baru Nahwan. Jadi dalam satu lembar itu ada 4 lagu biasanya. Ada dalam satu lembar selagu 4 halaman, 4 lembar 4 lagu 4 ya. lagu. Nah, jadi seperti itu kan. Pantes enak didengar, Indah Kak Fatia juga merinding, tapi merinding dalam hal positif ya, bukan karena ada gangguan-gangguan di dalam tubuh Kak Fatia.
Nah itu dia tadi 8 peserta yang sudah mengirimkan videonya. Kak Fatia senang sekali hari ini. Luar biasa, videonya bagus-bagus. Iya. Gitu. Episode sebelumnya juga bagus-bagus. Yang penting sudah usaha, percaya dirinya luar biasa, hafalannya ditingkatkan. Yang pertama tadi ada Zafir Ansari, Humaira Ahmad, kemudian juga ada Muhammad Akmal Zain, ada Akila Barkiah, Ahmad Hafiz Ridoni, Khonita Salwa Azahra, Naura Hafiza, dan Mufidatul Husna. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa bertarung di 12 lagi ya Ustaz. Ya. Ada 12 lagi mengerucut, nanti baru mendapatkan yang datang ke studio di Grand Final 3 orang saja. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, kami kembali untuk adik-adik semua dalam Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa di episode ke-21 segmen terakhir. Masya Allah luar biasa ya perjuangan adik-adik yang sudah mengirimkan video. Kak Fatia yakin sekali 1000% bahwa adik-adik itu tidak hanya one take one shoot, tapi beberapa take baru dikirimkan ke akun Duta TV begitu, memilih yang terbaik dari yang paling baik. Nah, karena di akhir itu pasti ada simpulan juri secara umum, pada Pak Ustadz. Silahkan Ustadz secara keseluruhan. Baik, terima kasih Kak Fatia. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan 8 peserta yang tampil pada episode kali ini ya. Dilihat dari 8 peserta kali ini, alhamdulillah secara keseluruhan hafalannya sudah bagus. Juga lagu dan irama ada beberapa orang yang sudah bagus ya, atau menguasai dalam masalah lagu dan irama, tinggal ditingkatkan lagi. Kedepannya juga hati-hati dengan huruf-huruf yang agak mirip, masih ada yang tersalah seperti ha dan ha, itu yang sering ya, ha dan ha, hamzah dan ain. Itu adalah sesuatu yang biasa sering terjadi. Harus lebih teliti lagi bacaannya. Jangan lupa untuk selalu murajaah hafalan, karena hafalan itu adalah sesuatu yang mudah hilang, jadi liar bahasanya. Cara mengikatnya adalah dengan sering-sering mengulang hafalan tersebut atau dimurajaah agar hafalannya tambah kuat atau mungkin. Untuk memperbagusi bacaan, nah itu tidak ada cara lain selain kita datang kepada Ustadz dan Ustazah untuk memperbagus bacaan kita. Nah, karena dengan tahsin insya Allah yang salah-salah dari sisi pengucapan huruf, makhorijul hurufnya, atau dari sisi guna dan yang lain-lainnya, nah itu akan hilang dengan sebab kita sering tahsin dengan Ustadz dan Ustazah. Tetap semangat belajar Al-Quran, tetap semangat menghafal, mudah-mudahan menjadi hafiz dan hafizah, kebanggaan orang tua, dan menjadi nantinya orang yang akan memberi mahkota kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Ustadz ya, mudah-mudahan juga anak Kak Fatia bisa memberikan mahkota nanti. Amin. Ya, sambil belajar juga untuk menghafal satu persatu surah-surah yang ada di Al-Quran. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali nih ya. Karena memang untuk kategori 4-6 tahunnya sudah berakhir ya. Iya. Tinggal kita umumkan nanti, ada tanggalnya tersendiri begitu. 3 peserta Ustadz ya yang akan melaju di Grand Final, juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi nanti Ustadz tidak berkomentar lagi, cukup menilai. Iya. Oke, itu dia. Tapi untuk kategori 7-12 tahun masih ada tahapan nih. Nanti juga akan diumumkan baik itu di Instagram Duta TV Official ataupun nanti langsung live juga ya Ustadz ya. 12 peserta yang lolos dibagikan dalam 2 tahap atau 2 episode, 6-6 seperti itu Ustadz ya. Kemudian kembali mengirimkan video lagi, videonya diberikan komentar ya Ustadz ya. Dan langsung masuk ke dalam Grand Final 3 orang lagi, sama untuk bukan juara 1, 2, dan 3. Kak Fatia yakin nanti pasti adik-adik semua ini harus percaya diri aja begitu ya, bisa masuk ke babak Grand Final, memberikan yang terbaik begitu. Seandainya tidak masuk pun jangan berkecil hati ya, sayangnya masih banyak kompetisi yang lain. Setidaknya kita sudah berjuang melawan rasa takut kita untuk tampil di sebuah program apapun itu. Akhir kata Kak Fatia pamit undur diri, Ustadz juga pamit. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Wakil kerabat kerja yang bertugas, Kak Fatia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.